Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan dalam Injil Yohanes, untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia menampakkan diri kepada 7 orang muridnya saat mereka menangkap ikan di Danau Galilea. Murid-murid Yesus kembali ke Galilea. Mengapa? Yohanes memang tidak menyebutkan alasannya, tetapi Yesus pernah berkata kepada mereka untuk pergi ke sana dan menantikan Dia. Mungkin karena tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka lakukan sepeninggal Yesus, maka Petrus memutuskan untuk menangkap ikan. Murid-murid yang lain pun mengikuti dia. Namun, para nelayan yang berpengalaman itu gagal. Sepanjang malam, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di saat itulah Yesus datang menemui mereka. Saudaraku yang terkasih, peristiwa tersebut tampaknya mempersiapkan mereka untuk mempelajari suatu hal penting dalam kemuridan mereka, bahwa terpisah dari Yesus, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Ketika pagi menjelang, Yesus berdiri di pantai dan tidak seorang pun mengenalinya. Ia menanyai mereka tentang ikan yang mereka peroleh. Para murid mengakui kegagalan mereka. Kemudian Yesus memberi saran yang menjanjikan keberhasilan. Benar saja, mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid mengalami kegagalan. Lalu mengapa Ia tidak menolong mereka lebih cepat? Jawabannya adalah mereka memang perlu mengalami kegagalan. Namun kegagalan di sini bukan merupakan prasyarat untuk mencapai sukses. Jika pria yang semula tidak mereka kenali itu memberikan saran sejak awal, mereka tentu akan menolak nasihatnya. Mereka mengalami kegagalan di sepanjang malam. Barulah mereka siap mendengarkan suara Tuhan. Yesus menemui murid-muridnya saat mereka gagal. Melalui apa yang Dia perbuat, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Lihatlah bagaimana Ia menyediakan api arang dan roti sebelum mereka tiba di pantai. Ia ingin murid-muridnya tahu bahwa Ia memelihara kehidupan mereka, baik saat Ia masih bersama-sama mereka di bumi, maupun saat Ia kembali ke rumah Bapa kelak. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan juga bahwa Dia adalah sumber keberhasilan. Maka bergantung padanya dalam setiap situasi dan keadaan adalah penting. Karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk selalu bergantung pada Tuhan dalam segala perkara. Terkadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, padahal kita merasa memiliki kemampuan atau kekuatan. Namun dengan ini
kita akan belajar bahwa hanya dengan mematuhi suara Tuhan dan bersandar pada kuasa-Nya, kita dapat berhasil. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa meskipun kita gagal, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kita dibiarkan gagal supaya tahu bahwa bila melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa percaya kepada kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk mengandalkan Engkau dalam setiap perkara hidup ini. Jangan biarkan kami hidup dalam keangkuhan akan kemampuan diri sendiri, tetapi sertailah kami selalu, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.